takdir, uyub ya, kelemahan-kelemahan, keburukan-keburukan dalam diri kita tuh jadi futuhat, jadi terbuka karena ilmu tersebut, sehingga kemudian kita cabuti segala keburukan-keburukan itu dan kita ganti dengan segala sesuatu yang baik. Nah itu definisi ilmu nafi'an itu ya, definisi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, jadi ini masalah mengamalkan ilmu, bahwa seseorang itu selamat bukan cuma dengan ilmu, tapi orang itu selamat dengan mengamalkan ilmu ya. Kemudian ibu sekalian, nasihat yang kelima berikutnya, nah ini masalah ikhlas ya, masalah ikhlas di dalam beramal. Nah tadi berilmu, kemudian beramal. Nah sekarang ketika beramal maka harus ikhlas. Nah, maka nasihat berikutnya adalah masalah meniatkan amal itu lillah, karena Allah ya. Kata Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku, kam min layalin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta 'ala nafsika maut. Ya wahai anakku, ya berapa banyak malam-malam yang telah engkau lalui dengan tikrar ilmu, dengan mengulang-ulang ilmu, mutola'atil kutub, dengan mutola'ah, baca kitab ya. Kemudian engkau haramkan dirimu dari tidur. Nah, ya kan, di antara kebiasaan para pembelajar di masa lampau ya begitu. Ya seperti yang saya sampaikan, di antara di antara kebiasaannya Al-Imam Yahya bin Syaraf ya, Imam An-Nawawi itu kemarin saya sampaikan ya, beliau bukan haram kan ya, beliau larang ya, tidak izinkan, mungkin ya bahasanya tidak izinkan beliau tidur dalam keadaan berbaring selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun tidak izinkan beliau tidur berbaring dan punya tempat khusus untuk tidur, tidak izinkan. Jadi dalam sekian tahun beliau mencukupkan dirinya tidur dalam keadaan duduk, supaya tidurnya nggak lama. Kalau tidur dalam keadaan duduk kan nggak mungkin semalam suntuk ya. Tidur dalam keadaan duduk ya tidurnya sebentar. Ya tidak izinkan gitu, tidak izinkan tubuh beliau untuk berlama-lama tidur. Karena apa? Karena urusan menghargai waktu ya. Jadi tidak mau waktu itu terbuang sia-sia berlama-lama tidur. Gitu. Maka kata Imam Al-Ghazali, berapa banyak waktu yang telah engkau keluarkan untuk belajar. Mungkin dalam konteks kita, dalam sepekan berapa hari kalian keluar misalnya, berapa hari, berapa jam kita keluar untuk belajar, dengan meninggalkan banyak hal gitu ya. Apalagi kalau misalnya belajarnya harus menjangkau tempat yang jauh, misalnya untuk sampai ke tempat belajar itu harus melewati waktu-waktu yang panjang. Sudah berapa lama kau lakukan itu? Gitu kan, maknanya mungkin seperti itu. Pertanyaannya, la'ala makanal ba'isa fi, apa dorongan motivasimu untuk melakukan semua itu? Motivasi kita untuk duduk belajar, kita keluar dari rumah dengan meninggalkan banyak hal, mempersiapkan. Kan kita sebagai seorang perempuan tuh untuk bisa keluar dari rumah kan konsekuensinya harus mengatur ya segala sesuatu yang merupakan bagian dari tugas pokok kita di rumah gitu. Berarti kan nyucinya mesti lebih pagi kan gitu kalau kita mengaji ya. Masaknya kan berarti mesti lebih awal. Ngegosoknya kan berarti mesti kita atur gitu kan waktunya ya. Ya artinya perjuangan kita untuk duduk belajar itu, pertanyaannya apa tujuannya? Motivasinya, apalagi kalau misalnya kita harus belajar menjangkau tempat yang jauh, sampai harus berjam-jam, sampai harus keluar di malam hari, pulang ke rumah dalam keadaan sudah gulita. Untuk apa? Motivasinya apa? Gitu. Nah kira-kira mungkin relevan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, maksudnya begitu. Ingkana naila aradid dunia, kalau tujuannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan dunia tujuannya ya,
wazabbahu tamiha, meraih segala materi-materi, kelebihan-kelebihan, berbagai kedudukan di dunia, wa tasila manasibiha, ya, wal mubahah alal aqrani wal amsal. Kemudian tujuannya untuk mencapai derajat, mendapatkan kebanggaan dan kewibawaan alal aqran, di antara teman-teman. Gitu ya tujuannya itu. Jadi tujuannya ya semata-mata dunia gitu. Jadi tujuan belajar itu supaya levelnya tidak sama dengan teman, supaya mungkin kita lebih disegani oleh orang lain, supaya kita mungkin lebih dihargai, tujuannya gitu. Supaya kita lebih dihargai oleh orang lain, atau misalnya tujuannya supaya kita punya circle tertentu gitu, supaya kita masuk dalam kelompok tertentu, yang kelompok tersebut mungkin punya gengsi dalam lingkungan sosial. La'alamaka dan ba'asubih. Tujuannya apa kita ngaji itu? Maka kalau itu tujuannya, al-mubahah alal aqran wal amthal, supaya kita dilebihkan di antara teman-teman, punya kedudukan yang ditinggikan oleh orang lain, maka fawailun laka, tsumma wailun laka, celakalah, karena bukan untuk itu belajar. Imam Al-Ghazali mengatakan wailun laka, tsumma wailun laka, maka engkau telah mencapai derajat kecelakaan, kata Imam Al-Ghazali. Kalau memang tujuannya adalah mubahah alal aqran wal amsal, supaya tadi bisa berbangga-bangga, ya, punya level misalnya, punya kedudukan lebih tinggi, sehingga mendapatkan bisa mendapatkan apresiasi, penghargaan dari orang lain. Maka itu tujuan mencari ilmu yang seperti ini adalah tujuan ilmu yang menjerumuskan dan menjatuhkan seseorang pada jurang-jurang kecelakaan.